Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu di sini di program kajian Islam ilmiah. Kita masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pagi ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada pembahasan yang lampau kita telah membicarakan beberapa sikap yang keliru dan salah dari orang tua ya dalam memberikan teguran kepada anak-anak mereka, pada anaknya. Ya, di antaranya adalah ya mengutuk. Ya, Nabi SAW telah menafikan sifat ini dari muslim atau mukmin. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an. Seorang muslim itu atau seorang mukmin itu bukanlah orang yang ta'an, ya selalu banyak mengejek, walal la'an dan banyak mengutuk. Jadi inilah sifat yang Nabi nafikan ya dari seorang mukmin. Mukmin tidak boleh seperti itu. Suka mengejek ya, suka memburuk-burukkan atau suka melaknat dan mengutuk. Terlebih lagi ya, yang menjadi sasaran kutukan kita itu adalah anak sendiri. Ya, kadang-kadang ini muncul karena marah. Ya, ketika kita sedang marah, maka muncullah ucapan-ucapan yang tidak layak, tidak baik. Ya, kadang-kadang ya kata-kata itu bermuatan doa, ya, bermuatan doa, yang mana bisa saja hal itu terkabulkan. Misalnya mengatakan kepada si anak durhaka misalnya, contohnya, ya. Ya bagaimanapun ya buruknya kelakuan yang ya si anak ini atau kesalahan yang dilakukannya, tidak selayaknya kita menyebut, mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Ya, dasar anak durhaka, dasar anak nakal, dan lain-lain ya yang semakna dengan itu. Ya, mungkin tidak ada kesalahan yang lebih berat dari yang dilakukan oleh anak Nabi Nuh yang tidak mau ikut ke atas perahu ayahnya, mengikuti seruan ayahnya, dakwah ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi apakah saat Nabi Nuh melihat anak itu di atas, diombang-ambingkan oleh gelombang air banjir itu, apakah Nabi Nuh mengeluarkan kata-kata kutukan, umpatan, ejekan, atau kata-kata sejenisnya? Tidak. Ya, padahal kesalahan yang dilakukan oleh anak ini sangat besar. Ya, dia tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam, tidak mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala untuk naik ikut bersama Nabi Nuh di atas perahu beliau. Namun
Nabi Nuh tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di situ. Bahkan ia memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku. Padahal kesalahannya ini cukup besar. Nah, kadang-kadang kita terhadap anak-anak kita, kesalahannya tidaklah separah kesalahan anak Nabi Nuh, tapi ucapan kita luar biasa. Ya. Nah, itu biasanya terjadi, ya, terlontar kata-kata kutukan seperti itu karena marah. Inilah buruknya marah itu ya. Kadang-kadang orang nggak sadar apa yang diucapkan oleh lisannya, yang berujung atau berbuah penyesalan. Dia telah mengucapkan kata-kata itu. Ya, maka hindari ya suka mengutuk atau memberikan kutukan ya kepada anak kita sendiri, atau melabelinya dengan sifat-sifat yang jelek, ya, yang justru akan menanamkan sifat tersebut pada dirinya. Ketika anak mendengar kata-kata seperti itu, anak nakal, anak durhaka, ya, dan sejenisnya, anak malah semakin meyakininya, ya. Ketika dia mendengar itu, dia meyakini apa yang dikatakan oleh orang tuanya kepadanya. Nah, sikap mengutuk ini juga akan membuat anak itu bertambah berani untuk melakukan dan mengulangi kesalahannya, bukan malah jera. Maka sikap mengutuk yang ditunjukkan oleh orang tua akan mengajarkan anak itu untuk bersikap negatif, ya. Justru menanamkan padanya akhlak yang tercela dan menjadikannya sebagai korban dari perkataan orang tuanya sendiri. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ya, menghadapi anak memang perlu bersabar. Sebagai orang tua tentunya kita tidak mengharapkan keburukan pada anak kita. Bagaimanapun kesalahan yang dilakukannya. Ya, anak tetap anak. Dia adalah darah daging kita. Kita menghendaki kebaikan. Kita tidak boleh berputus asa, lalu mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan kerugian baginya dunia dan akhirat. Ya cukuplah ya cerita-cerita anak durhaka itu hanya ada di dalam buku cerita saja. Tidak perlu kita tuangkan dalam kehidupan nyata. Dan itu juga masih hikayat. Antah berantah, nggak tahu kita benar atau tidaknya. Ya. Yang jadi contoh dan teladan kita bukan maling kundang, bukan sampuraga, bukan cerita-cerita yang mungkin itu dongeng. Nggak jelas asal-usulnya. Ya, cerita mungkin dari mulut ke mulut saja. Seharusnya menjadi teladan kita adalah kisah Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh ya mendakwahi anaknya yang sampai detik-detik akhir, momen-momen akhir, last minute, tetap tidak mau ikut dakwah beliau. Bagaimana Nabi Nuh sabar menghadapi anak itu dan masih mengajaknya untuk ya mengikuti beliau. Ya, sampai ketika anak itu sudah tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam, Nabi Nuh masih berharap juga walaupun Allah melarang ya untuk berharap lagi karena sudah selesai urusannya dengan dunia. Tapi selama anak itu masih ada di dunia, masih ada harapan untuk baik. Kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Nabi Nuh juga nggak tahu akhirnya bagaimana. Apakah anak itu akan dapat hidayah atau tidak. Yang jelas kita sebagai orang tua harus terus berusaha. Jangan putus asa. Makanya sering kita katakan orang tua tidak boleh merasa gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Tapi dia harus merasa salah. Tujuannya agar dia memperbaiki kesalahan demi kesalahan yang dilakukannya agar semakin baik, ya menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, jadi hindari mengutuk itu walaupun ada di cerita-cerita hikayat-hikayat ya manusia. Mengutuk anaknya jadi batu, mengutuk anaknya ya itu tidak pantas dilakukan oleh seorang tua. Ya. Nah, tidak ada kisah di dalam Al-Quran orang tua dicontohkan mengutuk anaknya seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi yang harus menjadi inspirasi kita
di dalam mendidik anak itu adalah kisah para nabi dan rasul. Bagaimana sabarnya Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Ya, yang kita tahu bagaimana kisahnya yang disebutkan di dalam surat Yusuf, ya. Bagaimana kesabaran Nabi Yakub, ya, atas kesalahan anak-anaknya itu. Ya, beliau hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihan dan kepiluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Dan berkat kesabaran Nabi Yakub tersebut, ya, keluarga itu bisa utuh kembali. Itu pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yakub bersama anak-anaknya. Ya, nah demikian. Kesabaran juga Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya. Tujuannya ya adalah akhir yang bahagia atau istilahnya happy ending, ya. Keluarga itu bisa utuh kembali yang sebelumnya nyaris tercerai-berai. Ini berkat kesabaran, ya. Nah, segala sesuatu itu harus sabar memang. Ya, nah demikian. Karena yang menjadi kuasa kita hanyalah ikhtiar, berusaha, ya, semampu yang kita bisa dengan cara yang benar. Maka orang tua harus terus mengevaluasi cara mendidiknya. Ya, jangan terikat dengan hasilnya nanti bagaimana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memerintahkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya, dan perintah-perintah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para orang tua, ya, untuk mendidik anak-anak mereka. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, puncak ikhtiarnya adalah doa tentunya. Ya, jangan putus untuk berdoa yang baik-baik, ya, untuk anak kita. Jangan doa yang buruk-buruk. Bagaimanapun kesalahan yang dilakukan oleh si anak itu. Ya, hidayah nggak tahu kita kapan datangnya. Jangan membuat hati anak itu bertambah keras. Malah menjauh dan semakin menjauh. Tapi memang kuncinya semua ini adalah kesabaran. Tanpa sabar, buyar. Ya, nah memang sabar itu adalah kunci kemenangan dan keberhasilan. Innaman nasru ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan turun bersama kesabaran. Disinilah kadang-kadang diuji kesabaran kita menghadapi anak-anak, ya, bagaimana tingkah laku mereka. Tapi ya kalau kita baca dan lihat kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana sabarnya mereka mendidik anak-anak mereka. Ya, cobaan ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita itu mungkin belum apa-apa. Ya, masih kecil, masih ringan dibandingkan apa yang mereka hadapi. Ya, bayangkan kalau kita posisinya sebagai Nabi Yakub gitu, ya. Kemudian anak-anak bertingkah seperti itu, sengaja mencelakakan saudaranya, ya, dan ya membuat sedih ayahnya. Tapi sabar itu yang dimiliki, ya, dimiliki oleh Nabi Yakub hingga bisa melewati, ya, ujian-ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka hindari mengutuk. Jangan mengutuk. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mengutuk, bukan orang yang la'an, suka melaknat, suka mengutuk, apalagi anak sendiri. Ya, nah demikian. Bagaimanapun ya sedihnya kita, keselnya kita, jengkelnya kita, marahnya kita kepada anak. Kewajiban kita menasihati, dakwahi seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Ya, luar biasa, beliau tetap menjaga kelemah lembutan, ya, kebijaksanaan dan nasihat kepada anaknya dalam kondisi situasi seperti itu. Itu yang patut kita contoh. Ya, bukan mengutuk anak jadi batu, mengutuk anak jadi ini dan lain sebagainya. Itu bukan contoh yang baik sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib. Kemudian membandingkan. Nah, ini juga satu hal yang enggak baik, ya. Karena anak-anak itu masing-masing berbeda-beda. Ini sering dilakukan oleh para orang tua, ya. Ketika dia lihat anaknya, dia lihat anak orang lain, ya, lalu mengatakan, kamu coba lihat si Fulan, ya, nyesel aku punya anak sepertimu, ya, coba lihat si Fulan, begitulah jadi anak.
Ya, itu kata-kata memang kita ingin dia meniru si fulan, tapi bukan dengan kata-kata seperti itu. Ya, nah demikian. Itu bukan kata-kata motivasi, itu kata-kata menjatuhkan, yang membuat mungkin dia kecewa, mungkin dia benci, mungkin dia marah. Ya, nah demikian. Ya, maka kita berikan kata-kata yang positif. Ya, ya, misalnya memotivasinya untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Karena setiap anak itu berbeda. Rezekinya nggak sama. Ya, nggak ada manusia datang ke dunia dengan rezeki yang sama. Ini yang harus kita maklumi dan sadari. Ya, anak-anak itu berbeda rezekinya. Oleh karena itu juga setiap anak memiliki masalah sendiri-sendiri, masing-masing, nggak sama dengan masalah anak orang lain, dengan anak-anak lainnya, ya. Bahkan antara anak-anak kita saja itu berbeda-beda rezeki yang Allah berikan kepada mereka walaupun berasal dari satu rahim. Maka jangan samakan anak kita dengan yang lain, bahkan dengan saudara-saudaranya sendiri sekalipun. Apalagi dengan anak orang lain. Ya kita kan nggak tahu masalah anak orang lain itu. Mungkin juga punya masalah, kita nggak tahu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan pernah membandingkan seorang anak dengan anak yang lain. Perbuatan seperti ini hanya akan merusak kepercayaan diri dan kemampuan anak. Ya. Selain itu cara ini malah akan menjadikannya yakin bahwa dia tidak akan mampu seperti orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lebih parah lagi, anak menjadi kurang respect sama orang tuanya, terhadap orang tuanya. Ya. Ya kan terasa juga kita aja dibanding-bandingkan dengan orang lain, kita merasa sepertinya saya ini bukan suami yang diharapkan, kan begitu ya. Ini kita bisa dibandingkanlah dengan laki-laki lain atau misalnya dengan suami lain misalnya. Ya, kita pun jengkel, kesel ya, kita pun kecewa gitu ya, seolah-olah dalam hati kita akan berkata, sepertinya saya ini bukan suami yang diharapkan. Yang diharapkan oleh istri saya itu seperti fulan dan fulan. Ya, ini kan akan meruntuhkan kepercayaan diri, ya, dan juga akan mencerai-beraikan rasa kasih sayang gitu. Ya, ini akan menumbuhkan benih-benih kebencian. Ya, wallahu alam bisawab. Siapa saja tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Karena masing-masing orang berbeda garis tangannya, nggak ada yang sama. Maka kita juga memperlakukan anak-anak kita itu ya sesuai dengan apa yang menjadi masalah mereka. Itulah orang tua yang bijak, tidak menyamaratakan. Masing-masing anak berbeda-beda. Treatmentnya juga berbeda-beda. Pendekatan yang harus kita lakukan juga berbeda-beda. Itu antara satu anak dengan anak yang lain yang masih mereka bersaudara kandung istilahnya. Dari satu rahim. Itu juga nggak bisa dibanding-bandingkan, nggak boleh dibanding-bandingkan. Karena itu tidak adil nanti. Sementara Nabi mengatakan, dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya. Nah, apalagi dengan anak orang lain. Ya, sebagian orang tua melakukan itu maksudnya mungkin tujuannya bagus. Niatnya bagus, ya. Supaya anak itu meniru si fulan dan si fulan, tapi redaksinya, kata-katanya, kalimatnya yang negatif. Ya, bukan hal yang positif yang membangun kepercayaan diri anak tersebut, justru meruntuhkan kepercayaan dirinya. Bukan kata-kata motivasi yang membuat dia semangat untuk menjadi seperti si fulan, tapi justru seolah-olah itu adalah nada kekecewaan dari orang tua terhadap dirinya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Maka jangan suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Atau anak kita dengan anak-anak lainnya. Ya. Setiap anak memiliki masalah yang berbeda-beda. Tugas kita adalah menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ya. Anak itu penuh masalah, iya. Apalagi dia sudah terkontaminasi dengan lingkungan dan pergaulan. Ya, masalah yang dihadapinya tentu semakin banyak dan berbeda dengan anak-anak yang lain. Wallahu alam
bissawab. Nah, demikian. Ya sebagaimana kita juga nggak akan mau kan dibandingkan dengan orang tua yang lain. Nah, kalau lah misalnya anak itu mengatakan, ya ibu jadilah seperti ayah si fulan, ayah ibu si fulan, gitu. Kita pun tersinggung kan begitu ya. Kita nggak akan terima ucapan itu. Wallahu alam bissawab. Nah, itu bukan solusi, itu bukan jawaban ya dari masalah anak. Itu lebih kepada ya rasa kecewa sebenarnya. Ya, rasa kecewa kita kepadanya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya adalah berlebih-lebihan dalam menasihati, memberi nasihat. Nabi sendiri yatakhawwalu fil mau'izah, artinya memberikan jadwal untuk memberikan nasihat. Ya, ada sebagian orang tua yang terlalu over ya, memberikan nasihat ini hampir sehari itu hampir tiap jam itu. Ya, manusia punya kadar limit juga ya untuk bisa memahami kata-kata yang disampaikan kepadanya. Ya, bukan setiap saat dia bisa dengarkan nasihat kita aja. Kalau setiap saat dinasihati, pecah kepala kita. Ya. Kita nggak akan bisa lagi mencerna nasihat yang disampaikan itu. Ya, maka beri waktu. Ya, kita menasihati istri misalnya. Ya, hari-hari, jam-jaman, setiap jam kita menasihatinya atau setiap bertemu kita menasihatinya. Lama-lama dia juga akan kesel ya. Dan dia tidak akan memahami apa yang kita sampaikan karena nggak ada waktu dia untuk berpikir mengolah nasihat itu. Apakah ada orang yang setiap kali diberi nasihat langsung dia terima? Ya, kalau kita lihat kepada diri kita lah, berapa kali kita dinasihati, apakah langsung terima? Kita saja perlu waktu untuk mencerna nasihat yang kita dengar. Kadang-kadang ya respon ya kita katakan respon kita terhadap nasihat adalah menolak. Ya, itu ya kita katakan refleks kita di dalam merespon sebuah nasihat. Yaitu apa? Kita tidak langsung nerima, ada semacam usaha untuk mempertahankan diri gitu ya. Dari nasihat. Nasihat itu dianggap sebagai suatu serangan kepada kita. Ya, maka kita pun lebih cenderung mempertahankan diri, membela diri, ya, begitu. Itu kita. Kita perlu waktu untuk bisa menerima nasihat. Siapapun yang memberi nasihat itu, walaupun seorang alim, ulama, syekh memberi nasihat kepada kita, ya kita perlu waktu untuk menerimanya. Apa langsung terima? Enggak. Itu kita. Itulah manusia sebenarnya. Maka kalau hari-hari kita ngomongi, anak itu juga akan akan muncul kita katakan self defense-nya begitu. Saya ini sedang diserang ini. Karena nasihat itu dianggap sebagai serangan ya terhadap seseorang, itu terhadap diri seseorang. Begitulah ya, karena juga setan tidak akan senang jika orang itu menerima nasihat. Ya. Nah, maka dari itu Nabi sendiri memberikan jadwal di dalam memberikan nasihat. Ya, yatakhawwal fil mau'izah. Ya, ada waktu-waktunya, ada momen-momennya. Demikian juga menasihati anak. Coba lihat, kadang-kadang ada momen yang tepat untuk menasihati anak. Manfaatkan momen itu. Misalnya dia lagi senang, ya dia lagi ya gembira kayaknya, ada sumringah di wajahnya, ya bukan lagi kesel, lagi marah ya. Ini tepat ini memberikan nasihat. Nah, itulah momennya, sampaikan nasihat. Ya, ini anak lagi kesel, lagi letih, lagi capek, lagi bete misalnya, wajahnya sudah nggak enak begitu, dikasih nasihat lalu ditimpa dengan nasihat, ya wajar kalau respon awalnya adalah menolak. Dia nggak akan dengar nasihat kita. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena anak akan menolak jika diberi nasihat secara berlebihan. Ya. Dan dia tentu akan merasa bosan. Oleh karena itu Rasulullah melakukan variasi dalam memberi nasihat kepada para sahabat
agar mereka tidak merasa bosan. Demikian juga nasihat jangan terlalu panjang. Ya, memberi nasihat kepada anak, ya coba pilih poin-poin pentingnya saja dulu. Jangan memberi nasihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 poin, 20 poin, 100 poin. Itu gimana anak itu bisa menyimpulkan nasihat kita? Itu terlalu berlebihan. 1 poin aja dulu, jangan keburu nafsu. Wah, ini kebetulan nih, sampai 10 poin. 1, 2, 3, 4, anak itu kan bingung. Ya, dengar yang 1, ya muncul yang 10, lupa yang 1. Kan begitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ya jangan terlalu panjang juga dan jangan terlalu sering. Ya. Nah, jadi memberikan variasi di dalam memberikan nasihat. Ya, dan jadwal ya kepada dalam memberikan ilmu dan nasihat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nabi saja seperti itu metode Nabi. Ya, ketika Nabi mengatakan ada 40 arba'una khoslah. Ada 40 perkara yang apabila seorang itu melakukannya dengan ikhlas dan mengharap pahala di sisi Allah, maka ya tidak ada balasan yang layak baginya selain surga. 40. Apa Nabi sebut 40-40-nya? Enggak. Nabi tidak menyebutkan 1, 2, 3 kepanjangan. Ya. Nabi menyebutkan 1 saja, yaitu yang pertama, ulahunna, a'lahunna, yang paling tinggi, yang paling utama, nomor 1, begitu. Nomor 2 tidak Nabi sebutkan lagi. Ya, yang penting nomor 1 itu yang paling tinggi. Nah, yang paling penting maksudnya, kan begitu. Nah, demikian. Jadi Nabi tidak sebutkan itu jadi hadis yang paling panjang mungkin ya, 40 cabang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Ya, itu kan bukan buku. Kalau buku ya bolehlah ditulis 40-nya kan begitu ya. 175 jalan menuju surga, yaitu buku. Tapi kalau kita misalnya taklim 175 satu majelis, ya bingung juga itu yang dengar. Cukup 1 atau 2, 3 poin tapi fokus begitu ya. Nah, begitulah dia namanya nasihat. Ya, perlu juga apa namanya metode cara untuk menyampaikannya. Berlebihan pun orang yang nggak akan mampu untuk menerimanya. Ya, ada momen Nabi bermajelis dari pagi sampai petang. Tapi kan nggak selalu. Seringnya ya Nabi itu menyampaikan 1-2 poin. 1-2 poin, majelis yang tidak panjang-panjang. Ini kadang-kadang majelis sampai 3 jam, 4 jam. Sementara pendengarnya nggak siap seperti sahabat. Nabi menyampaikan itu, pernah Nabi menyampaikan itu, tapi cuma sekali 2 kali. Sepanjang hidup beliau. Ya. Mungkin itu kondisi di mana sahabat siap untuk menerima. Enggak setiap saat. Nah, ini kadang-kadang ya maka orang yang berbicara itu dia melihat kondisi orang yang mendengar. Kira-kira mampu enggak mendengarnya. Kalau sudah ya udah gelisah semua, ada yang toleh kanan toleh kiri, ada yang keluar masuk, ya sudahlah, sudahi majelis itu. Sudah cukup nasihat itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan ya dengan poin-poin yang lain insyaallah. Ya, masih berkaitan dengan beberapa sikap yang salah dari para orang tua ketika ya meluruskan ya kesalahan dan penyimpangan pada anak-anak mereka. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan demikian ikhwatul Islam, azakumullah para pemerhati roja di mana-mana Anda berada, materi yang telah disampaikan dari pembahasan pendidikan anak tanpa amarah, yaitu jangan rusak kepribadian anak. Mudah-mudahan menjadi wawasan ilmu bagi kita yang bermanfaat, dan tentunya kita bisa menerapkannya dan bisa Allah mudahkan untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, Ustaz, ada penanya yang berada di Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara solusinya menghadapi anak yang merasa jenuh dengan tugas-tugas sekolah? Di mana anak saya 10 tahun sekolah di SD Islam Terpadu. Dia masuk
pagi sekitar jam 7 dan pulang jam 4 dan tugas-tugasnya sangat banyak sekali sehingga dia merasa jenuh dengan hal tersebut Ustadz. Mohon nasihatnya. Masalahnya ya sekolah yang berikan tugas ya. Ya tentunya para guru juga ya, berkoordinasi ya. Kalau semua guru memberikan tugas ya, berapa mata pelajaran itu ya, maka ya harus ada koordinasi juga ya. Dan juga memberikan tugas itu jangan terlalu banyak ya. Ya, lebih kepada memancing ya kita katakan kreativitas si anak. Itu tugas rumah lah begitu ya. Bukan macam rodi jadinya ya. Ya, karena ya waktu manusia terbatas. Ya, waktu anak-anak juga terbatas juga. Satu hari cuma 24 jam. Ada waktu tidur, waktu makan, ya, ada waktu bersosialisasi, ada waktu belajar, waktu sekolah dan lain-lain. Itu kan semua ada kita katakan plotnya ya. Nah, misalnya waktu bermain anak. Dunia anak itu dunia bermain. Maka jangan rampas ya hak mereka bermain. Itu hak mereka. Harus kita berikan. Jangan dirodi anak itu ya dengan hal-hal yang menjadi seolah seperti orang dewasa begitu ya. Orang dewasa saja belum tentu mampu memikulnya. Ya, ini anak macam kerja kantoran, berangkat pagi pulang petang. Itu masih lagi dengan tugas-tugas semacam orang kantoran jadinya. Ini berat bagi anak, iya berat itu. Ya lama-lama dia bisa jenuh juga, iya betul. Kalau anak mengeluh jenuh itu wajar. Bayangkan dia sudah sekolah dari pagi sampai petang. Malam-malam harus dicekoki lagi dengan tugas-tugas yang melimpah begitu ya. Nanti dia frustasi begitu. Lama-lama anak itu merasa tidak mampu dan memang itu ada batasnya, ada limitnya. Ya, nah maka coba ya pihak sekolah di sini ya mungkin ya terutama para guru ya. Ya apa berperi kemanusiaan lah sedikit kepada anak-anak kan begitu ya. Nah, memang tugasnya tujuannya bagus. Oh, supaya anak ini sibuk. Sudah terlalu sibuk dia, Bapak Ibu guru, ya. Anak itu. Anak itu perlu bersosialisasi juga dengan saudara-saudaranya, dengan ayah bundanya, ya, dengan tetangganya, ya, dengan teman-temannya. Dia perlu waktu bermain, dia perlu waktu istirahat juga. Kalau seperti itu tiap hari, ini kan macam orang dewasa. Dan itu sangat berat itu. Kita nggak tahu konsep sekolah full day itu ya. Untuk tujuan apa itu juga nggak ngerti kita. Apakah ingin memasukkan maklumat sebanyak-banyaknya kepada anak? Kan nggak juga. Ya, bukan seperti itu. Ya, cara membangun ya seorang anak supaya menjadi anak yang ya qualified misalnya. Ya. Dan kebanyakan apa yang dipelajari itu justru terbuang percuma ketika dia sudah menginjak remaja dan dewasa. Ya, kalau di luar sana, sekolah-sekolah sudah mulai memikirkan sekolah berbasis bakat, ya. Jadi lebih fokus, begitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa memulainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya bukan ya seperti orang kantoran gitu ya, pergi pagi pulang petang, lalu masih ada tugas-tugas seperti tugas kantor gitu ya. Waduh luar biasa itu. Ya, nah demikian. Ya, dan sebagian anak juga ya sudah mengalami stres ya. Padahal seharusnya anak-anak itu kan harus apa namanya ya lepas dari yang namanya stres itu ya. Anak itu nggak boleh tertekan, nggak boleh merasa stres ataupun dia merasa terbebani dengan beban-beban yang berat yang bukan merupakan kita katakan bebannya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Jadi mohon dipikirkan lagi lah kurikulum-kurikulum sekolah yang terlalu memberatkan anak. Ya. Nah demikian. Dulu ya sekolah itu kalau masih SD masih kanak-kanak bocah seperti itu setengah hari aja sudah pulang. Karena waktu manusia itu kan terbatas. Ada terbagi-bagi untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, ya dengan saudara-saudaranya, dengan ayah bundanya. Poros pendidikan bukan hanya sekolah. Sekolah ingat, sekolah itu cuma
poros pembantu. Poros utama pendidikan itu adalah rumah. Jadi sekolah juga harus memberikan waktu anak itu ya mendapatkan pendidikan di rumah. Oleh karena itu perlu koordinasi dengan para wali, orang tua di rumah untuk ya ayah bunda di situ ya, untuk berbagi tugaslah di rumah untuk memberikan pendidikan di rumah kepada anak-anak mereka. Pendidikan rumah itu lebih efektif, lebih menempel, lebih mengena ya, dan lebih kita katakan kita katakan lebih terfokus ya kepada si anak itu. Itu pendidikan di rumah, pendidikan rumah. Pendidikan sekolah yaitu cuma membantu anak itu saja. Ya wallahu alam bisawab. Yang namanya pendidikan kan bukan hanya mengejar selembar ijazah itu. Ya, kalau itu jadikan tujuan, hancur sudah nanti pendidikan. Itu bukan pendidikan, itu pengetahuan ya. Selembar kertas ijazah ya yang enggak mewakili apa-apa sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang perlu ya kita perhatikan ya. Sehingga anak itu enggak seperti macam di Romusa gitu ya. Macam kerja rodi gitu. Kasihan juga lihat anak-anak itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang bermanfaat dan ini bisa juga jadi pertimbangan ya untuk para pemilik sekolah yang terpadu itu saja ya, full day yang dari pagi sampai sore itu. Iya, baik. Untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan 6. Ada Munazir yang berada di Cibinong. Ustadz, anak laki-laki saya sekarang alhamdulillah sudah kelas 9 di pondok pesantren, namun qadarullah dia tetap dengan pilihannya tidak mau lanjut untuk tingkat SMA-nya. Dia ingin lanjut sesuai pilihan dia. Apa yang harus saya lakukan Ustaz sebagai orang tua, karena saya pun khawatir salah memutuskan. Apakah kita biarkan untuk memilih pilihan dia karena dia sudah dibekali selama SMP di pondok pesantren dengan agama? Ya, kelas 9 itu artinya dia sudah remaja ya. SMP ya, kelas 9 itu atau SMA? SMP. 8, 9. Saya SMP kelas 3 Ustaz. SMP kelas 3. Ini mau naik SMA. Iya, betul. Itu remaja. Masa remaja itu masa yang tersulit ya di dalam jenjang pendidikan anak. Nah, itu adalah masa transisi, masa di mana seorang itu melakukan sesuatu itu setengah sadar. Kalau anak-anak tanpa kesadaran, itu anak-anak. Melakukan tanpa kesadaran, nol kesadaran. Ya. Remaja 50%, setengah sadar. Gitu. Kalau dewasa ya dia kesadaran penuh. Ya. Dia sudah mengerti tanggung jawab, dia mengerti konsekuensi. Kalau saya lakukan ini, konsekuensinya ini, itu dewasa namanya. Tapi kalau anak remaja itu setengah sadar, ya, setengah kesadaran. Nah, ini yang agak repot. Ya, untuk betul-betul bisa membimbingnya, menuntunnya, perlu pendekatan yang lebih lebih intens lagi kepada anak-anak remaja. Ya, termasuk apa yang menjadi pilihannya itu. Ya, anak itu banyak keinginannya. Karena masa yang terindah, kita katakan masa yang terindah di masa remaja itu adalah membangun cita-cita. Ya, membangun cita-cita. Dari situlah cita-cita itu terbangun. Mulai dari remaja itu. Anak-anak belum mengerti cita-cita dia. Kalau dikatakan apa cita-citamu nak? Wah, jadi presiden katanya. Jadi anak-anak asal bunyi aja kan begitu ya. Dia nggak tahu apa itu presiden, apa itu tugas presiden, gimana beban tanggung jawab seorang presiden, dia nggak ngerti gitu ya. Nah, dia asal bunyi aja dia kalau ditanya cita-cita. Tapi kalau remaja ya nggak ditanya pun sudah dalam benaknya itu. Nah, ini tentunya anak remaja ini masih belum mengerti apa yang jadi maslahat ya bagi dirinya. Jadi perlu di situ campur tangan orang tua, mengarahkan. Dan ini perlu pendekatan. Anak itu maunya ini, maunya itu, ya. Iya, memang mungkin itu yang menjadi keinginan dan cita-citanya. Tapi mungkin orang tuanya yang mengenal anaknya tentu lebih tahu apa yang menjadi sesuatu yang lebih maslahat bagi si anak. Dan ini perlu pembicaraan yang intens. Nggak bisa kita main commending, kamu harus gini, nggak bisa seperti itu. Ya, ini kita untuk memahamkannya itu perlu waktu juga.
Sehingga dia mengerti kenapa orang tuanya memilih ini. Kalau kita nggak mengenal anak kita, ya memang agak repot itu. Ya. Nah, tapi kalau kita mengenalinya dan mengenali bakatnya dan yang terbaik baginya, kita bisa arahkan itu dan masuk akal baginya, make sense baginya. Oh, orang tua saya ingin begini karena saya ini begini sebenarnya begitu. Ngomong sama anak remaja itu nggak bisa ya kita katakan main commanding lagi, yaitu main surah suruh segitu. Ya, nah demikian. Karena dia tidak merasa dihargai nanti atas apa yang menjadi cita-citanya, ya, apa yang menjadi keinginannya. Itu remaja. Hati-hati dengan remaja. Mereka itu melakukan sesuatu setengah sadar itu. Antara sadar dan tidak sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka perlu membicarakannya dengan anak. Ya, wah dia kepingin ini. Kalau kepinginnya ya tentunya ini adalah masanya, sebenarnya masa remaja itu ya. Ya, cuma coba kita arahkan dia kepada sesuatu yang lebih maslahat. Ya kalau yang dipilihnya itu mudarat, kita menjelaskan kepadanya buruknya ataupun keburukan dari apa yang menjadi pilihannya itu. Ya. Maka orang tua tentunya menginginkan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah demikian. Dan maka orang tua memang dituntut harus mengetahui bakat kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Apa yang menjadi bakatnya, kira-kira dia ini bermaslahat kalau diletakkan di bidang ini, itu semua harus ya kita katakan atas bimbingan orang tua. Ya, nah demikian. Orang tua yang membimbing, menuntun, menantingnya istilahnya ya. Ya, nah demikian. Sehingga ya anak itu akhirnya nanti juga akan mengerti kenapa orang tua menghendaki seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada unsur memaksakan begitu. Ya kebanyakan orang tua yang memaksakan itu ya karena dia nggak kenal anaknya. Dia ingin karena dia lihat anak orang lain aja. Wah, kepingin kali anak saya seperti itu ya. Nah, kemudian dia ingin anaknya seperti itu tanpa mengenali anaknya sendiri. Ya, nah ini akan ada pemberontakan nanti pada anak tersebut begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi anak itu juga ya ketika dia dewasa dia sudah akalnya itu sudah mendekati kesempurnaan ya. Jadi nggak bisa dipandang seperti bocah dan nggak boleh kita perlakukan seperti bocah yang kamu harus nurut begini. Itu bocah, ini remaja. Setengah sadar. Ya bukan nggak sadar sama sekali seperti anak ya, seperti bocah ya. Nah jadi pada setengah sadar ini yang agak rumit ini ya. Kalau bicara dengan anak yang sudah dewasa lebih enak. Karena dia sudah sadar, mengerti konsekuensi dari apa yang ingin dilakukannya atau atas apa yang dilakukannya, itu mungkin lebih mudah. Kita ngomongi anak yang sudah dewasa, kalau misalnya ada yang punya anak yang dewasa, memberikan pertimbangan kepada anak-anak dewasa yang sudah dewasa ya 20 tahun ke atas, artinya sudah sampai kepada usia rusyad, itu kan sudah enak. Ya. Ibaratnya kalau anak yatim di usia 10 sampai 20 tahun, usia remaja itu sangat sulit ya untuk mengelola hartanya itu. Dia sudah mengerti harta tapi belum bisa secara penuh kita serahkan harta itu kepadanya. Nanti ketika dia sudah sampai usia rusyad boleh diserahkan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin ya jawabannya. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.